Sebelum 1945 masa penjajahan. Penjajahannya namanya Belanda. Penjajahannya namanya Jepang, yang kita kenal dengan kampanye Nippon. Belanda dia tembaki kita sehingga banyak ulama dari Sabang sampai Merauke meninggal dunia. Yang adik-adik anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sekarang sudah dia tidak kenal. Ada Imam Bonjol, nak kenal karena nak pegang warna gambarnya Imam Bonjol. Ada Rajeng Kartini, pejuang pahlawan semua itu. Ada Teku Umar, Cut Nyak-din. Di Sulawesi Selatan ada Sultan Hasanuddin, ada Pangeran Diponegoro, macam-macam. Dan itu dulu nalawan apa? Belanda, VOC. Mereka penjajah datang bawa kapal, mereka datang membawa senjata. Itu penjajah zaman dulu. Penjajah zaman sekarang apa dia bawa? Internet. Penjajah zaman sekarang apa dia bawa? Handphone. Kalau dulu berpuluh-puluh tahun baru dia bisa kuasai Indonesia, dia bikin rusuh Indonesia. Puluhan tahun bahkan ratusan tahun baru bisa dia kuasai Indonesia. Sekarang dengan handphone dalam waktu 5 menit bisa dia kasih rusuh Indonesia. Itu nih penjajah model baru, handphone. Mau kau lihat? Tidak pernah kita lepas dari jajahan handphone. Mulai kebangun. Jangan ketawa, serius kayak ini. Katengah ini dijajah sama handphone. Biar pengajian mako HP saja lu pegang. Mas scroll. Apakah namanya itu? Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, merdeka itu Belanda sudah hilang. Merdeka itu Jepang sudah hilang. Tapi penjajahan, sifat penjajahan masih ada di negara kita. Sifat-sifat penjajahan merdeka dari apa? Satu, merdeka dari konten-konten sampah. Merdeka dari konten-konten tidak ada guna. Adik-adik sekalian, jangan kau mau dibodoh-bodohi medsos. Yang penting viral biar kau injak Quran. Yang penting viral biar kau kasih lihat auratmu. Yang penting viral bertengkar kau suami istri, kau siaran langsung. Itu semua penjajahan setan. Saya setiap ceramah saya sampaikan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Ajak empat cindrolai setannya, tiap kau ukinjo setan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh. Nah, bilang Tuhan, musuh yang nyata bagi kami itu setan. Kalau polisi, ada di sini polisi. Ada AKBP. Ya, kalau itu musuh tak rewai, tunggu pensiun. Wassalam. Pensiun kau tenang kau polisi mantang. Rewai wali kota, tunggu pensiun, mantan wali kota. Tapi setan sampai mu mati. Setan paling utama yang jadi temannya setan, al-mutaqawilu bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Jangan kau merasa merdeka dari setan kalau kau anggap enteng itu sholatmu. Itu HP ku bilang memang setan ngasih injo. Jangan mengaku merdeka dari setan kalau sholatmu kau anggap remeh. Tahu kau yang namanya anggap remeh sholat? Saya tanya, adik-adik, bagaimana hukumnya sholat? Bagaimana hukumnya sholat, Ibu? Tapi banyak kau tidak sholat kalau piko pengantin. Itu semua itu temannya setan. Kau dijajah oleh setan. Adik-adik sekalian, kalau orang kaya tenas sambayang, masih niat harapan itawa. Anggota DPR tenas sambayang, masih bilang ki, tawa anggota DPR ki. Mobil rakyat na pakai pergi pengantin. Itawa anggota DPR ki. Gedung rakyat na pakai korupsi. Ini itawa.
uang rakyat na pakai pergi luar negeri. Iya toh? Ita uang polisi, tapi kau lihat ini, kau lihat ini rambu-rambu kuliah. Kenapa kau lihat saya? Saya tidak lihat bapak. Kenapa kau tidak lihat kak? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India. Polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Mau kau lihat mana bisa ki ceramah kalau tidak disingkang ki polisi. Coba itu kodong polisi ya, biar lebaran itu tidak pergi sembahyang kasihan karena jaga kok. Coba itu polisi kodong, hujan-hujan ini masih ada itu di jalan. Isap debu. Di jalan dimaki-maki sama penumpang. Di kantornya dimaki-maki sama komandannya. Siap salah komandan, siap salah komandan. Sampai lagi di rumahnya ditunjuk-tunjuk sama istrinya. Bodoh kau memang kau. Kenapa tidak dilawan nih? Bagaimana mau dilawan? Nah dia Kapolres. Iya toh? Maka jangko hine polisi. Kalaupun ada polisi yang salah-salah, ulama juga ada salah-salah. Semua punya salah. Nah, orang yang selalu ikut dengan hawa nafsunya, menganggap enteng sholat, itulah orang yang dijajah oleh setan. Adek-adek, hei, mau kau tahu dibilang dianggap enteng sholat? Ya, begini contohnya. Kalau hilang warna 100.000, 2 hari nak pikir, gimana aku simpang itu uangku? Sekali nak ketemui teman nak, kenapa kau pusing dulu kah? Hilang uangku, berapa? Sibi. Jangan ku pikir, ini ada ku kasih kau. Sekali nak digantikan 100.000, tambah jalan di pikirannya. Apa nak bilang? Coba ndak hilang uangku 200 mi. Coba toh, uangnya hilang sibi, 2 hari nak pikir, digantikan tambah nak pikir. Itu dia orang. Sekali ndak sembahyang subuh, seolah-olah ndak ada dosanya. Itu yang menganggap enteng sholat. Kamulah itu budaknya setan. Maka dedek sekalian, tidak apa-apa orang tua kita miskin, tapi jangan kau lepas sholatnya. Ibu-ibu, biar nih suami tapak kepala talang, yang penting sambayang kita. Ya, ibu-ibu, biar nih kita pak gosip, yang penting sholat. Mudah-mudahan dengan sholat hilang gosipnya. Ya, adik-adik sekalian, mau kau hebat duniamu, sambayang mau saja ngurus. Perbaiki saja sholatmu, kecil Allah kasih kau itu, kecil. Apa kau mau sama Tuhan? Bilang kau apa? Kau minta sama saya, dah saat sare saya HP nu iPhone 17. Bajiki, mana mau kuku kasih? Kenapa? Nak para lutong. Iya toh? Ya ketawa sering kayak ini cilaka. Numita mobilku, Ustaz, sare saya mau mobilmu. Bajiki, nenek nu patah. Nggak mungkin saya kasih kotok. Kenapa? Saya juga butuh itu mobil. Saya butuh itu handphone. Tapi Tuhan, kau minta apa? Minta mau apa? Minta kau mobil, Allah tidak butuh mobil. Minta kau uang, Allah maha kaya. Minta kau ampunan, Allah maha pengampun. Mendoa kau, Allah maha penerima doa. Apa kau minta sama Allah? Allah tidak butuhkan. Cuma syaratnya nak Allah Ta'ala asam pajak kau. Nyo passwordnya. Ibu, Bu, ada wanta, pergi kita tabungi di BRI, tapi begitu sampai mau ambil lihat ATM, pinnya, lupa pin, bisa dibuka? Nah bilang anak muda bisa, lupa-lui. Itu pin ATM. Kalau di neraka belum sampai palu-palumu, lebih dulu kau dipilih-palui. Apa? Tidak maksudnya saya dia kalkul kalau anda sembahyang.
Coba beda deh. Bilang kok apalah samu ndak sembahyang kok. Bilang kok ndak masuk saya di akalku itu orang ndak sembahyang. Bilang kok haji susah bos. Perlu puluhan juta uang. Ada uangmu ngantri, tiba undianmu, tiba-tiba sakit kok. Ndak bisa. Sehat kok, ndak ada uangmu, ndak bisa dong. Puasa 1 hari kok lapar. Apa Pi? Zakat perlu fulus. Sembahyang yang penting mau kok. Tidak ada ku hafal bacaan, beli ku buku hafalan Quran, hafalan sembahyang. Ada itu buku tuntunan sholat, sembahyang kok. Allahu Akbar, buka nih. Jangan ketawa serius kayak ini. Boleh, namanya belajar. Kapan daripada tidak sembahyang kok. Beli aku itu buku tuntunan sholat. Allahu Akbar, simpel. Doa iftitah. Jangan kau baca itu doa iftitah. Yang bahas tulisannya doa iftitah. Jangan kau baca itu, langsung bisa aja. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Sudah, baca mako. Ndak mau hafal Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil. Oh, kalau begitu caramu dek, tersenyum malaikat lihat kok. Itawa mau sekali belajar sholat. Oh, Allah tersenyum sama kamu. Daripada aku bilang jangan ini, ndak ku hafal. Udah bilang malaikat ku tunggu kok nanti kalau mati kok. Sama yang kide. Kau tahu api? Wali kota kah? Kau tahu? Temanku. Kau ingat? Coba, contoh. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam Ustaz. Mau ke ini pergi menyeberang di Pulau Kodingareng, tapi tidak ada perahuku. Ada ku dengar perahu tak? Lagi di Jakarta kayaknya Ustaz. Nama ke Ustaz Pak Wali na telponi ajudanna. Ninjo Ustaz Dasat di Popsa mau menyeberang Pulau Kodingareng. Bawakan speedboat, kasih lengkap bensinnya, kasih tongi makanan di atas, sari tongi pembeli oleh-oleh. Contoh, cemburu mako sede nak contoh ji. Itu, selesai urusanku soal speedboat. Kenapa? Nake baku kenal sama wali kota. Tiba-tiba ada orang dari BTP. Tidak pernah ketemu Pak Akti, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar namanya, menelpon tongi. Assalamualaikum Pak Wali, boleh pinjam speedboat tak? Siapa nak telepon wali kota? Polisi. Pak polisi, jangan lagi yo. Pak kepala tangan yo. Tidak ku kenal tiba-tiba pinjam perahu, pasti tukang tipu itu, jangan lagi. Begitu juga hidupmu dek. Banyak utangmu, nak kejar kau pinjol. Tetanggamu juga datang menagih. Banyak masalah hidupmu. Nggak pernah kau sembahyang. Sembahyangmu cuma hari Jumat. Nyopoin paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Begitu ada masalahmu Tuhan. Capek baik dihadapi Tuhan. Capek betul Pak Tuhan. Nabilah Tuhan, malaikat karena capek nih hidup cabut nyawana. Nasami sambayang ku bos. Kecil buat Allah kasih lunas itu mobilmu. Ada saja caranya. Kecil buat Allah kasih sembuh itu penyakitmu. Ada di sekalian yang selalu pergi jogging, nuci ini kato, kalau pergi to jogging ada to mobilku jago. Nggak ada tendana, bisa dibuka-buka. Kadang buka, kadang tutup. Ku kasih sekarang bendera merah putih, baru ku putar Indonesia Raya. Mau pamer? Ya. Untuk apa? Saya mau tunjukkan kalian anak milenial, anak-anak belajar agama. Jangko minder, jangko kecil hati lah agama. Kalau kau serius, Allah kasih ke dunia, kecil itu dunia. Jangko minder anak-anak pesantren. Ini Republik Indonesia berkali-kali diselamatkan oleh pondok pesantren dan santri.
minder. Kamu lebih mulia daripada pejabat yang korup. Kamu lebih mulia daripada anggota DPR yang tidak punya rasa malu. Kamu tidak akan uang negara, bahkan kau sumbang negara. Tapi anggota DPR, pejabat, tentara, polisi yang rampok uang negara, digaji oleh negara, dikasih mobil dinas, dibayarkan bajunya, dibayarkan kendaraannya, malah itu rakyat tunggu mau kau ketemu nanti kalau mati kau. Kalau kita santri tidak pakai uang negara, tidak rampok uang negara, jangan kau pernah minder di hadapan para pejabat. Kalian lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. You understand? You understand? Sudah balik ke setengah nami 10. Mengerti mau kau toh? Iya. Ya dede. Satu, baiki sembahyang. Saya alhamdulillah bukan nggak sombong. Sejak saya tahu namanya sholat, tidak pernah saya tinggalkan sholat sampai sekarang ini. Bagaimanapun kondisinya. Nah di jalan kok mau masuk sholat, sholat kok di jalan, di atas mobil ke Ustaz, sholat kok di atas mobil, boleh, itu namanya sholat darurat. Di tengah hutan ke Ustaz, namu ki sembahyang, ndak ada air, tayamum kok. Nah sudah ki kencing, apa daun? Daun 3 lembar. Ambil daun pertama kasih begini, ambil kedua gosok begini, ambil daun ketiga begini, yang aku kasih begini, tambah pandai lagi. Coba serius kah ini, serius kah? Apa tak mau sembahyang? Bila maki, ku jelaskan kok. Bila kok, tidak ada kecuali malas. Boleh tidak sholat kalau kau diancam senjata. Sembahyang aku tembak kepalamu, boleh kau tidak sholat. 2, hilang ingatan alias gila. Kenapa kau tidak sembahyang? Gila kau Ustaz. Yang penting gila. Yang penting gila kau. Kenapa kau belum sholat? Ibu lupa balik. Penting ibu merasa belum pernah haid, boleh, belum kau balik. Adik-adik cowok, kenapa kau tidak sholat? Belum kau balik. Selama kau belum pernah mimpi basah, belum kau balik, boleh tidak sholat? Belum balik namanya. Apalagi boleh tidak sholat? Ya, dalam keadaan pikun nih. Nah, boleh mau tidak sholat itu? Selain itu wajib sholat. Ya, 1, jangan merasa merdeka kalau kau sholat. Kamu itu orang dijajah setan. Yang kedua, bebas dari apa? Bebas dari kebencian. Ada orang tak lewat-lewat bencinya sama seseorang padahal tidak kenal. Bisa jadi kamu hanya terkotori oleh otakmu konten-konten orang yang sengaja membuat kebencian. Boleh benci, tapi sekedarnya saja. Itu dalam Quran, saya lupa surah apa itu Habib. Bencilah sesuatu sekedarnya saja. Karena boleh jadi yang kau benci hari ini, justru kau senang besok. Ya, cintailah sesuatu sekedarnya saja. Karena bisa jadi yang kau cinta, kau benci besok. Lihat itu politisi, lihat nih. Apalagi itu namanya bupati dan wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil gubernur, wakil wali kota, lihat nih. Waktu nak kampanye akrab. Tiap hari sama. Sekali sudah terpilih, sama-sama mau jadi wali kota. Baku cambok. Ditambah lagi tukang bisina, tim sukses. Pak, masa dapat semua itu kita belum belum 1 tahun 2 tahun baku musuh. Itu pelajaran buat kita. Cintai sesuatu sekedarnya saja, karena bisa jadi kau cinta hari ini besok kau benci. Begitu juga ibu-ibu, cintai suami sekedarnya saja, jangan terlalu. Besok-besok kawin lagi apa? Iya toh? Bapak-bapak cintai istri sekedarnya saja. Bisa jadi kau cinta besok, bakut busuk kau besok. Iya toh? Lihat itu, banyak orang, waktu pacaran, engkau lah bidadari dalam hidupku. Sekali lama, engkau adalah malaikat mautku. Iya. Hilangkan kebencian. Ketiga, bebas merdeka dari keserakahan.
buaja, mengoak, serakah. Mulailah dari bertetangga. Jangan ambil haknya tetangga. Bikin pagar, jangan serobot tanahnya orang. Got, jangan sampahmu, air sawamu, air dapurmu mengalir ke rumahnya orang. Itu muslim, dijelaskan oleh Nabi, pendusta agama. Satu diantaranya, mereka yang jahat sama tetangganya. Hati-hati bertetangga. Boleh bertetangga, tapi tetangga itu cermin keimanan kita. Kalau mau tahu dasat latif, tanya tetangganya. Kalau tetangganya cerita jelek, jelek itu kenapa? Karena dia lihat sehari-harinya. Maka Bapak Ibu bertetangga, jangan menyerobot tanahnya orang, jangan mengambil pekarangannya orang. Lebih baik, prinsip bapak saya almarhum Nabi bilang begini, lebih baik anumu nak ambil orang daripada kau ambil anunya orang. Kalau nambah tanahmu orang biar nih, napikuli nanti. Tapi kalau kau yang ngambil tanahnya orang, susah kau nanti dunia akhirat. Dek tomu kasih asih kau nale tanahmu tawe, dekmu mate. Tapi kau muale hak na tawe, menderita kulino akhirat. Jangan serakah. Jadi jangkit contoh itu politisi serakah, mau nak ambil semua. Tahu itu sifat serakah? Digambarkan oleh Nabi waktu Isra Mi'raj, sifat ceraka itu seperti monyet. Tahu monyet, Adek? Tahu kau monyet? Tahu kau monyet? Ya kau lihat Kak. Tahu monyet? Ceba, lanceng. Apa bahasa Makassarnya monyet? Hah? Dare. Iya toh? Dia itu monyet, dia itu monyet. Kasih makan pisang, nah makan. Ya toh, penuh mulutnya, nah simpan di pipina. Kasih lagi pisang, nah pegang tangan kanannya. Kasih lagi tangan kirinya lagi. Kasih lagi kaki kanannya. Kasih lagi kaki kirinya. Iya toh? Sudah itu dikasih temannya, masih ambil lagi punyanya temannya, monyet. Lihat itu di dunia politik, dia semua mengambil itu, dia semua mau ambil itu. Monyet. Tapi jangan kau di depannya bilang monyet. Cukup kita tahu bahwa sifat seperti itu tidak dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, berikut merdeka dari permusuhan. Jangkit baku musuh-musuh, ya. Orang biasa pecah belah, berpecah belah itu karena apa? Karena perbedaan. Boleh berbeda mazhab, boleh berbeda organisasi, boleh berbeda politik, boleh berbeda calon, tapi jangan bermusuhan. Adik-adikku yang belajar sunnah, yang mereka gelar-gelar kelompok sunnah, silahkan kau beri kasih namamu kelompok sunnah, berdiri mah kau sama ustadzmu yang menceramah sunnah-sunnah itu, silahkan, tapi jangan kau celah kelompok yang lain. Adik-adik yang Wahdah Islamiyah, belajar di Wahdah Islamiyah, berdiri dan berbarislah dengan gurumu di Wahdah Islamiyah tanpa kau celah orang-orang yang berbeda mazhab dengan kamu. Enak itu kalau begitu. Kalau dulu pahlawan-pahlawan kita bersatu padu kompak untuk memusuhi dan melawan penjajah. Sekarang kadangkala kita mencari-cari kesalahan saudara tak sendiri untuk bermusuhan. Ya kan? Adik-adik yang baru belajar agama, baca buku, silahkan. Bagus, makin banyak buku dibaca, makin baik, makin luas wawasan. Kata ilmu terdiri dari 3 huruf. Ain, lam, begini kan tulisannya ilmu. Ain, lam, mim. Ke bawah ekornya. Kata ain itu sifatnya tak buka. Artinya orang yang punya ilmu wawasannya terbuka. Orang yang punya ilmu masa depannya terbuka. Orang yang punya ilmu menerima kritikan terbuka. Nah, jadi kalau dikritik dia terima, terbuka pikirannya. Jangan tidak mau menerima perbedaan pendapat.
Coba mi, enaknya itu kalau mau lihat belajar persatuan, lihat nih orang sembahyang ah. Lihat orang kalau sembahyang kita macam-macam suku tapi satu bahasa. Apa bahasanya? Apa bahasanya? Bahasa Arab, bukan bahasa Arab, bahasa Quran. Bahasa sholat. Coba ibu bayangkan kalau pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam Habib dari Arab, dia takbir pakai bahasa Arab, Allahu Akbar. Datang saudara dari Sidrap, dia takbir pakai bahasa Bugis, Pungahu ta'ala malopo. Itu pasti bakal apa kok? Pasti bakal apa kok? Batu tongi saudara tak dari jene ponto, make tongi bahasa tak bakasa bangkasa raka. Kareng Allah Ta'ala lumpuah. Iya tuh. Ada tontawa mu'allaf dari Toraja. Dia takbir pakai bahasa Toraja. Allah Ta'ala tonggo gajah. Iya tuh. Ternyata ada juga penjual nasi Padang. Datang sholat, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Terakhir penjual onde-onde Jakarta, anak Betawi, dia takbir pakai bahasa Betawi, Allah gede banget gitu loh. Iya toh, coba bayangkan, ini Indonesia. Kalau mau jajah Indonesia, pecahkan persaudaraan melalui apa? SARA. Adik-adik, anakku saya namanya Ece, saya ajar lagu tentang Tuhan. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi. Nah, macam ibu-ibu. Ganti kalimat tauhid. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah bukan Tuhan saya. Nah, Tuhanmu Allah. Di Indonesia ada 6 jenis Tuhan. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Siddhartha Gautama. Itu bukan Tuhanmu nak, Tuhan Allah. Tapi ingat, garis bawahi, kasih stabilo, kasih bol, kau tidak boleh menghina Tuhannya orang. Yakin kau Tuhanmu Allah, tapi tidak ada hakmu menghina Tuhannya orang. Kalau kau hina Tuhannya orang, maka dia akan membalas, dia hina juga Tuhanmu. Saling menghina, bisa orang pecah. Begitu berpecah kita, siapa yang rugi? Kita yang ada di tempat itu. Jadi orang non muslim aja kita hormati, masa kita sama-sama Islam tidak saling menghormati hanya gara-gara kunut? Ada lebih parah pak, pulang sembahyang malam Jumat, subuh Jumat, Nabil Ustaz di warung kopi, Ustaz aliran SARA itu tadi ku tepati sembahyang Jumat, sembahyang subuh. Kenapa dek? Nabi bilang sembahyang subuh 3 rakaat. Mana ada? Tidak ada sembahyang subuh 3 rakaat. Nabi bilang Ustaz 3 rakaat ki. Ku bilang bukan 3 rakaat, itu namanya sujud tilawah. Ada itu ayat dibaca surah As-Sajdah, bukan itu 3 ayat. Kau 3 rakaat kau yang baru tahu. Lalu begitu Ustaz, saya bilang iyo, makanya jangan kau sok tahu ya. Dedek sekalian, kalau ada perbedaan, hormati perbedaan tanpa kau hina. Kami lihat dari sholat berjamaah di masjid, dari manapun arahmu, tidak boleh kau berarah dari arah mana kau datang. Kalau di dalam masjid berarah kemana? Kemana? Barat. Jangan kau mentang-mentang kau dari utara menghadap ke utara, dari selatan menghadap ke selatan, dari timur menghadap ke timur, dari barat menghadap ke barat. Bagaimana kau berjamaah? Baku tumpuk mi pantamu. Allahu Akbar. Enak kan? Coba bayangkan, coba lihat orang sholat mengajarkan namanya menghormati orang. Lihat nih, kenapa Nabi sunnaki pakai parfum kalau pergi sholat? Kenapa Nabi anjurkan kita pakai parfum? Apakah itu parfum sampai ke hidungnya Allah? Tidak.
Untuk apa Pale? Supaya bau kalepakmu jangan ganggu orang. Bayang kami kalau kau ndak mandi kau 2 hari, habis kau main futsal, Allah, ndak tumpah kau sikat gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Kau husuk bacaanmu orang di samping begini. Dalam Islam bau badan saja tidak boleh ganggu orang, apalagi sampah, apalagi musik, apalagi kelakuan. Jadi kalau kamu tidak bisa bantu tetanggamu, kamu tidak bisa bantu temanmu menyelesaikan masalah, jangan kau jadi masalah dalam hidupnya. Itulah orang Islam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya Islam mengajarkan, karena kita ini temanya kebangsaan. Dalam Islam ada ayat yang ditulis secara khusus tentang persaudaraan ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Diwujudkan dari sila 5 sila itu menjadi sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, sekarang yang kelima, bebas dari korupsi. Saya tanya adik-adik, senang enggak kalau pemerintah korupsi? Ibu-ibu senang enggak kalau pemerintah kita korupsi? Adik-adik, bapak-bapak ini senang enggak kalau pejabat-pejabat kita korupsi? Tidak ada yang senang. Tapi kadangkala sifat kita yang membuat mereka korupsi. Apa hubungannya Ustaz? Pejabat mulai korupsi karena biaya politik mahal. Kenapa mahal Ustaz? Mesti beli partai. Nah, sudah itu mesti kau disogok. Karena tidak mau kau pilih mana tetanggamu, mana sepupumu, tidak mau kau pilih kalau kau tidak ada warna. Akhirnya apa? Habis uangnya puluhan miliar untuk jadi anggota DPR. Habis duitnya ratusan miliar untuk jadi wali kota, bupati dan gubernur. Dari mana kasih kembali uangnya? Tidak ada orang bodoh-bodoh habis uang 150 miliar jadi pejabat. Enggak. Pasti karena dia mau kembali modal 150 miliar. Tahu itu 150 miliar, Bu? Tahu ki? Berapa bedek nolnya? Apa ya? Bapak-bapak, pernah ki lihat uang 150 miliar? Pernah? Enggak pernah. Betul. Sama. Nah, kita ini orang miskin, dilihat saja di rekening 100 juta kayak mika kesurupan. Iya toh? Nah, dia namainkan itu entah 1 miliar, 2 miliar. Dari mana diambil? Kembali modal. Makanya Bapak Ibu, kalau mau ki negara tahun depan bebas dari korupsi, mulai pemilu udah akan datang, jangki mau terima wan sogo. Anak tak mau jadi polisi, jangan sogo untuk jadi polisi. Biar dia tidak lulus, tidak apa-apa daripada dia jadi polisi nyogok. Kenapa? Begitu jadi polisi nanti kembali modal. Mau jadi tentara anak tak, jangan nyogok. 3 kali daftar tidak lolos, berarti Allah tidak senang anakmu jadi tentara. Saya kan begitu. Pernah toh nggak daftar tentara? Tuh di Jalan Garuda, depan kantor Pertamina, mendaftar di situ. Nggak lulus karena ceper. Yang ku ketawa langsung. Ya toh, alhamdulillah karena ceper saya tidak jadi tentara, saya jadi ulama. Make songkok putih. Njot temanku songkok merah, reserse waktu na lulus. Ku cara main ngasing ko tentara. Jangan kau pernah nyogok mau jadi ASN, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi jaksa, jangan nyogok. Mau jadi DPR jangan nyogok. Adikku pernah calon mau DPR. Bagaimana? Kalau banyak uangmu dek, bikin kau usaha. Jangan mau kau macale.
Saya kalau ada uangku 150 miliar pak, oh kawin mak lagi. Tuh jengak. Kusogo mamat necek 50 miliar, oh goyang di pasti otaknya. Iya tuh, bikin mak masjid 50 miliar, paling cantik di Sulawesi Selatan. Dinikmati. Ada orang pak, habis uangnya 150 miliar jadi bupati, kena OTT, masuk di penjara. Ada orang lebih belen-belen dari ini. Habis duit miliaran hanya masuk neraka. Mending kita pergi umroh tiap tahun. Ibu-ibu, pak, kalau mau ki palet negara tak bersih dari korupsi, jangki kodong nanti terima uang sogo. Jangan ajar anak tak sogo ketika mau masuk pekerjaan. Lebih baik anak tak kerja adanya, tapi dia tidak menggunakan uang negara, rampok uang, daripada dia jadi pejabat tapi rampok uang negara. Nah, yang ke-6, bebas dari kemiskinan. Sebenarnya tidak ada orang miskin pak. Yang ada selera tinggi. Tena ki miskin kucini nakke. Kan yang ngasing HP tak? Mana HP itu 3 anak ada semua HP na. Nggak miskin sebenarnya, selera tinggi. Yang saya istilahkan Stepa. You know Stepa? Hah? Kau tahu Stepa? Kepanjangannya selera tinggi ekonomi pace. Ya ninjo. Motongi ganti-ganti HP. Ibu-ibu, kenapa banyak ibu mah pinjol? Karena selera hidupnya yang terlalu berlebihan. Mau misalnya pancinya. Ibu-ibu dulu 3 di pancinya toh. Panci memasak, panci menggoreng. Sekarang ibu-ibu 19 pancina, baru tidak pernah memasak. Mak GoFood ji, anti gores, anti lecet, dan lain-lain. Coba bede, kalau 3 ji pancita, yang lain kita simpang wantak untuk anak tas sekolah. Itulah yang disebut pandai menyikapi harta. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Besok kita upacara bendera. Enaknya jadi rakyat, ku kasih tahu ki rahasianya, enaknya jadi rakyat. Kalau kita jadi rakyat, ikuti upacara bendera, Agustusan ada lomba-lomba, alhamdulillah kita tidak pakai uang negara toh. Apa jadi pakai? Patungan ki, iuran RT. Datang itu panitia ke rumah-rumah, ada menyumbang 10.000, 50.000, baru kita bikin pesta rakyat. Iya toh? Itulah alhamdulillah halal. Daripada ke pejabat kah uang negara nak pakai upacara, kita alhamdulillah tidak pakai uang negara. Hebatnya lagi pejabat kah kalau upacara ada tendana, tidak nak kena matahari, padahal kita bayarkan ini. Iya toh, kita rakyat berjemur. Kenapa berjemur? Allah sayang ki. Kenapa? Bukankah mentari pagi sinarnya adalah vitamin D? Makanya banyak pejabat cepat biasa kena stroke, tidak pernah kena matahari. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, kalau ada waktu ikuti upacara, ya, sebagai wujud kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia. Di kantor ikuti di anu maki ke pekarangan gubernur toh, ikut maki di situ. Wujud kecintaan kita kepada Republik Indonesia. Nah, ada bendera. Warna bendera kita apa dek? Merah putih. Kau tahu apa artinya itu merah? Merah berarti berani, putih berarti artinya merah berani, tapi harus suci keberanianmu. Karena kalau kau berani tidak suci, kau merampok. Tapi berar, suci, penakut, tidak bisa berbuat apa-apa dalam menegakkan keadilan. Itulah sebabnya negara leluhur kita mengambil bendera merah putih. Merah berarti berani, putih berarti suci. Dia tidak boleh dipisah, dia harus satu. Berani karena suci, suci dan berani. Itulah merah putih. Merah putih di dadaku, istriku di hatiku.
Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Selamat 17 Agustus. Besok upacara kalau ada waktu, kita upacara sebagai wujud kecintaan kepada Republik Indonesia. Demikian, usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.